Baik anak-anak, shalom, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Dan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online. Dan Mister berharap ketika kalian melihat video ini, kalian bisa mengikuti dengan baik dan sampai selesai. Dan Mister akan mengajarkan khususnya dalam pelajaran tematik kali ini, dan kita akan belajar bersama-sama. Oke, semangat? Ya, nanti kalau ada tugas, kita akan pertemuan di dalam Meet untuk pembimbingan tugas dan kalian bisa mengerjakan, dan jika ada hal yang sulit boleh tanyakan kepada guru yang mengajar. Oke? Mari kita belajar. Baik anak-anak, saat ini kita akan belajar bersama dengan Mister dan juga Miss dan Madam hari ini. Sebelum kita melaksanakan Meet dalam pengerjaan tugas dan khususnya dalam pelajaran 5 dan pelajaran 6, Mister, Miss, dan Madamnya mengajak kalian untuk melihat video ini. Ya, tolong disimak dalam pembelajaran ini ya. Baik, dari dalam pelajaran 5, khususnya pelajaran tematik, tema 1, subtema 1, pelajaran 5 dan pelajaran 6 ya hari ini. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bertumbuh, termasuk kita yang adalah sebagai makhluk hidup. Kita bertumbuh, yang dimana waktu kita kelas 1, tinggi badan kita tidak terlalu tinggi ya. Berat badan kita juga tidak terlalu berat. Jadi ketika kita kelas 3 sekarang, ketika kalian kelas 3 sekarang, berat badan kalian semakin bertambah dan tinggi badan kalian, ukuran badan tinggi tubuh kalian itu semakin bertambah. Itu menunjukkan bahwa kalian sebagai makhluk hidup bertumbuh. Nah, anak, manusia adalah makhluk hidup yang bertumbuh, betul ya? Kita sebagai manusia, ya Mister juga waktu seumuran dengan kalian, beberapa belas tahun yang lalu juga berat badan Mister ya tidak seperti sekarang, tapi karena ada pertumbuhan yang baik dan tinggi badan Mister juga semakin bertambah. Waktu Mister dari kelas 1 SD bahkan sampai sekarang itu, nah, tinggi badan Mister itu terus bertambah. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia, kita adalah bertumbuh. Itu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bertumbuh. Supaya dapat bertumbuh, maka manusia harus menjaga kesehatan dan kebersihan apa yang dimakan. Nah, itu dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik kita, pertumbuhan tubuh kita ya. Jadi kita harus menjaga nih makanan kita, apa yang kita makan itu harus bersih. Makanan yang kita makan itu harus bergizi. Nah, itu yang harus kita jaga supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Nah, ada beberapa orang ya di luar, di negara lain yang mengalami kekurangan gizi. Bahkan ada di negara Indonesia sendiri yang mengalami kekurangan gizi karena mereka tidak bisa makan makanan yang sehat. Mereka harus makan dari makanan yang sisa yang ada dari tong sampah, dan itu menghalangi pertumbuhan mereka. Nah, kita bersyukur di mana kita masih bisa makan makanan yang sehat. Nah, oleh sebab itu kita tetap jaga nih. Kita harus tetap menjaga supaya makanan kita yang kita makan setiap hari itu, yang kita minum setiap hari itu harus sehat supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Nah, untuk dapat menjadi makanan yang sehat, kita harus menjaga makanan supaya makanan itu tetap bersih. Oke. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping. Di
layar kalian. Di situ ada contoh, ada 3 anak yang sedang bermain. Mereka bermain di tanah, mereka pegang tanah, mereka bergurau. Nah, main tanah, sedangkan di tanah itu tidak bersih kan? Nah, tidak jadi masalah ya untuk kita bisa bermain di mana saja. Tetapi ketika mau makan, ada 2 teman yang berbeda di nomor 2 itu. Yang satu cuci tangan, sedangkan teman yang satu itu langsung ambil makanan di meja. Jadi ada 2 sikap ketika mau makan di situ. Yang satu cuci tangan dan yang satu langsung makan. Wow, apa yang terjadi? Ketika di nomor 3 itu mereka makan, dan di nomor 4 ternyata teman yang langsung makan itu tadi mengalami sakit perut ya, jadi demam karena kuman yang ada di tanah itu tadi masuk ke dalam tubuhnya karena dia tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu penting ketika kita mau makan tetap menjaga kebersihan. Hari ini Mister mau menjelaskan kepada kalian bahwa di dalam kita mau makan itu ada aturan sebelum makan ya. Nah, kita lihat nih makanan enak di atas meja. Mama papa sudah siapkan makanan di atas meja, enak sekali. Jadi kita sudah tidak sabaran nih, pengen makan semuanya, pengen langsung makan ya. Tapi jangan dulu, ada yang harus kita lakukan sebelum kita menikmati makanan di atas meja itu. Yang pertama, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Ingat ya, walaupun kita tidak main di luar, walaupun kita tidak main di tanah, tidak ada pegang yang kotor, tetap harus cuci tangan. Nah, supaya kuman-kuman yang ada di tangan kita, karena kita tidak tahu kita sudah pegang apa ya, tidak sengaja kita sentuh benda lain dan di benda lain itu ada kuman, otomatis akan menempel di tangan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus cuci tangan supaya kuman-kuman itu mati. Dan cuci tangan tidak boleh hanya menggunakan air saja, tetapi harus disertai dengan sabun ya. Tangannya disabun, dibilas lagi dengan air yang mengalir. Nah, setelah cuci tangan, aturan berikutnya adalah berdoa. Jangan lupa berdoa. Berdoa sebelum makan dan berdoa sesudah makan. Nah, anak-anak, ayo, siapa yang kalau makan lupa berdoa atau tidak pernah berdoa? Tidak boleh ya, kita harus berdoa. Jadi berdoa itu merupakan sikap kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang sudah kasih kita makanan, Tuhan yang sudah kasih papa mama rezeki untuk dapat membeli makanan yang enak, untuk dapat menyiapkan makanan yang enak. Jadi kita harus bersyukur. Jadi berdoa itu merupakan sikap syukur kita kepada Tuhan, dan berdoa itu merupakan pengamalan sila pertama. Anak-anak masih ingat sila pertama? Ayo, apa bunyi sila pertama? Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi anak-anak, ketika mau makan itu, setelah cuci tangan dengan bersih, sebelum menikmati makanan itu harus berdoa terlebih dahulu ya, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk dapat menikmati makanan. Coba anak-anak bayangkan kalau kita lagi sakit nih, tidak bisa makan, tidak mau makan. Wah, pasti sedih sekali kan? Nah, kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat makan lagi. Itu merupakan sikap bersyukur ya, sebelum dan sesudah makan. Oke, anak-anak, kalau belum terbiasa berdoa, mari ya ketika anak-anak makan, anak-anak ya harus berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa baru deh kita nikmati makanan bersama-sama ya. Nah, jadi itu aturan-aturan sebelum makan supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Semuanya pasti ingin bertumbuh dengan baik kan? Nah, pasti ingin semakin gede kan badannya, ingin semakin tinggi kan badannya. Nah, itu yang kita harapkan
ya anak-anak juga tidak mau kan seperti itu terus. Makin tua nanti kalau udah kelas 6 tubuhnya seperti waktu kelas 3 sekarang, pasti tidak mau kan. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga makanan kita supaya tetap bersih. Nah, kita harus menjaga kesehatan dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Baik, anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bertumbuh. Nah, selain bertumbuh, untuk bertumbuh manusia memerlukan makanan dan air. Nah, anak-anak, di dalam tubuh kita itu banyak mengandung air loh. Oleh sebab itu kita tidak boleh kekurangan air di dalam tubuh kita. Karena ya, di dalam tubuh kita ini ya sebagian besar adalah air. Nah, jadi kalau kita kekurangan air maka kita dapat hidrasi ya. Karena kita harus minum air setiap hari. Dan selain kita memerlukan makanan, kita juga harus minum air. Anak-anak harus sering-sering minum air ya. Jangan dalam satu hari itu tidak ada minum air ya. Baik, kebersihan makanan dapat mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Seperti yang Mister katakan sebelumnya tadi ya, bahwa kebersihan makanan itu mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Bukan hanya manusia, hewan juga ya. Termasuk tumbuhan juga kalau tidak dapat makanan atau asupan gizi yang baik, maka tidak dapat bertumbuh dengan baik. Kalau kalian bisa perhatikan, ada orang-orang yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, badannya sangat-sangat ya memperhatinkan karena mereka tidak dapat makanan yang sehat ya. Wajahnya tidak segar. Kenapa? Karena makanan yang mereka makan itu tidak sehat gitu ya. Salah satu untuk menjaga makanan tetap sehat, bersih dengan cara menutup makanan. Oke, anak-anak, makanan yang kita makan itu harus bersih ya. Supaya tetap bersih kita harus menutup makanan dengan tudung saji. Jadi supaya makanan itu tidak dihinggapi oleh lalat ya. Mungkin di rumah kalian ada lalat, atau tidak sengaja ada angin ya lewat terus membawa kuman-kuman masuk ke dalam makanan kita, atau ada binatang lain yang hinggap di makanan kita terus membawa kuman, dan itu sangat-sangat membahayakan kesehatan kita. Oleh sebab itu, untuk menjaga makanan tetap bersih, tetap sehat, harus ditutup ya. Kalau kita sedang tidak makan atau makanan itu masih ada tersisa atau lebih di atas meja, harus kita tutup dengan tudung saji ya, supaya tetap bersih, tidak dihinggapi oleh lalat. Oke. Nah, anak-anak, menjaga kebersihan makanan itu sangat penting dalam pertumbuhan manusia. Selain menjaga kebersihan, ya, selain menjaga makanan, kita juga harus berdoa sebelum makan seperti yang Mister katakan tadi. Karena berdoa sebelum makan dan sesudah makan merupakan sikap kita bersyukur kepada Tuhan. Dan sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita juga sudah makan sesuai dengan kebutuhan ya. Jika sudah makan sesuai dengan kebutuhan, menjaga kebersihan serta berdoa sebelum makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama. Jadi sangat penting untuk kita melaksanakan sila pertama, yaitu ketika kita sudah makan sesuai dengan kebutuhan ya, juga jangan juga makan yang berlebihan ya, sampai udah kenyang pun masih lanjut makan gitu. Itu juga tidak baik. Sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan memaksa diri kalau memang sudah kenyang. Makanya waktu ambil nasi, jangan ambil nasi yang memang di luar kebiasaan porsi kita gitu. Nah, lalu kita juga setelah menjaga kebersihan serta berdoa sebelum dan sesudah makan, kita sudah mengamalkan Pancasila, yaitu sila yang pertama. Baik, anak-anak,
Kita lanjutkan di pelajaran ke-6. Kalau kalian perhatikan di buku kalian di halaman 45, memang tidak semua kita bahas ya, karena ada yang nanti yang akan dijelaskan di dalam pelajaran PJOK atau Penjas. Jadi dalam pelajaran tematik itu hanya membahas bahasa Indonesia, PKN, dan juga SBDP. Itu ya, anak-anak. Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan yang pertama olahraga. Jadi olahraga itu sangat penting supaya manusia sebagai makhluk hidup itu bisa tetap sehat, ya, memerlukan olahraga. Manusia sebagai makhluk hidup juga memerlukan sinar matahari. Jadi beberapa bulan yang lalu kalian disuruh untuk berjemur kan setiap pagi supaya badannya itu tetap sehat. Nah, ternyata kalau kita berjemur pagi-pagi hari itu sampai dari jam 9 ya, jam 8 sampai jam 9 itu, sinar matahari itu sangat baik bagi kesehatan kita anak-anak. Ya, karena di dalam sinar matahari itu dapat mengandung vitamin yang berguna bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Tetapi kalau sudah semakin siang itu jangan berjemur ya, karena tidak baik, karena tidak ada vitamin lagi di dalam matahari itu yang masuk ke dalam tubuh kita, justru membuat kita sakit. Jadi berjemur pagi hari itu sangat penting ya, dari jam 8 sampai jam 9 boleh kalian berjemur ya. Nah, selanjutnya manusia sebagai makhluk hidup itu memerlukan kasih sayang keluarga ya, memerlukan kasih sayang. Siapa sih yang tidak mau disayangi sama keluarga, sama papa, mama, kakek, nenek? Semuanya pasti ingin disayang. Nah, makhluk hidup memerlukan itu, manusia memerlukan kasih sayang. Hidup bersyukur merupakan pengamalan sila pertama. Jadi, saling menyayangi juga merupakan pengamalan sila pertama. Hidup saling menyayangi. Lalu berolahraga, senam, misalkan ada waktu kesempatan untuk senam, itu merupakan sikap hidup kita bersyukur untuk kita menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, supaya tubuh kita tetap kuat ya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan itulah yang dapat kita lakukan. Sebagai manusia juga kita sudah mengamalkan sikap ya, pengamalan sikap hidup bersyukur, yaitu sila pertama, yaitu kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah memberikan kita kesehatan, dan kita juga perlu untuk menjaganya. Ya, menjaga kesehatan dengan cara ya makan makanan yang sehat, olahraga, dan juga kita perlu menghargai orang lain, ya, menyayangi orang lain, mengasihi orang lain, dan kita juga perlu kebugaran jasmani kita dengan cara senam, gitu ya. Jadi anak-anak, inilah yang dapat Mister sampaikan dalam pelajaran 5 dan pelajaran 6. Nanti untuk tugas-tugasnya akan Mister jelaskan dan Madamnya jelaskan dalam pertemuan Meet. Dan kalian kalau ngerasa belum paham, merasa belum mengerti dari penjelasan Mister, silakan kalian ulang dari awal video ini ya. Jadi kalian tonton video ini dengan baik dan konsentrasi supaya ya dapat memahami apa yang Mister sampaikan. Jadi ketika ada ulangan penilaian harian, kalian dapat mengisi dengan baik. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh kalian bertanya pada waktu kita pertemuan Meet 15-20 menit. Ya, itu kesempatan untuk kalian dapat bertanya kepada gurunya dalam pengerjaan tugas, gitu ya. Oke, sekian dulu dari Mister. Kalian ya boleh istirahat, dan kalau mau mengulangi video ini lagi juga boleh. Nanti ada waktu diumumkan. Nanti kalian akan disuruh masuk dalam pertemuan Meet. Oke, itu aja dari Mister ya. Shalom.